seluruh leader di perusahaan tuh maupun dia sales leaders atau leaders di posisi yang lain Mm-mm. itu masih suka campur aduk. Mereka Oh, pikir dengan memanage itu udah termasuk mendevelop gitu loh. tapi kalau develop udah termasuk manage nggak, Belum Coach? tentu juga. Oh, oke. Jadi harus dilihat nih apa yang dilakukannya gitu kan. Hmm. Banyak sales yang sebenarnya bisa jadi top performer, tapi mereka malah mandek. Nah, sebenarnya mereka tuh bisa jadi top performer kalau ada yang bantu dia mengetahui potensi yang sesungguhnya dalam dirinya. Nah, inilah kalau misalkan sales coaching dibutuhkan sebagai game changernya. Penasaran kan perbedaannya ketika kita tuh memanage tim sales atau kita bisa juga menggunakan metode sales coaching. Yuk, kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach, Halo, apa kabar nih Coach? kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gini Coach, langsung aja ya Coach ya. Ya, Jadi kan kalau misalkan di dalam dunia bisnis kan nggak lepas dari dunia penjualan ya Coach ya. Untuk pasti. meningkatkan pemasukan atau Tentu. income gitu ya. Yes. Nah, biasanya kan ini nggak jauh-jauh dari seorang sales ya Coach. Oke. Nah, kalau misalkan seorang sales itu kan mereka kadang kayak yang belum tahu potensi sesungguhnya dalam dirinya. Kalau misalkan dia tuh sebenarnya bisa loh dijadiin sales yang apa namanya bisa capai target dan Ya. sebagainya gitu kan Coach. Nah, Mm-mm. sebenarnya apa bedanya sih kita sebagai leader yang untuk menggali potensi si sales ini untuk bisa capai target itu apa kita harus manage tim sales atau menggunakan sales coaching aja gitu Coach? Oh, oke. Jadi pertanyaannya kayaknya ini kayak antara berkaitan dengan memanage atau mengelola dan mendevelop sales ya. Mm-mm. Kalau kan tadi kamu bicara tentang menggali potensi, tapi juga kamu bicara tentang mengelola gitu ya, atau Mm-mm. ini ya, memanage ya, memanage gitu ya. Iya. Ya, jadi ini adalah dua istilah yang kadang suka campur aduk ya. Gitu. Jadi perlu juga ini kita bahas karena masih banyak aja para manajer yang pemahamannya campur aduk antara memanage atau mengelola Mm-mm. dengan mendevelop atau menumbuhkan gitu ya, Mm. atau membimbing atau menumbuhkan potensi sales gitu ya, seorang sales. Ya, kita bicara bukan hanya sales ya, Mm-mm. seluruh leader di perusahaan tuh maupun dia sales leaders atau leaders di posisi yang lain Mm-mm. itu masih suka campur aduk. Oh, Mereka pikir dengan memanage itu udah termasuk mendevelop gitu loh. tapi kalau develop udah termasuk manage nggak Coach? Belum tentu juga. Oh, oke. Jadi harus dilihat nih apa yang dilakukannya gitu kan. Hmm. Jadi kalau memanage ya, memanage itu fokusnya kepada pemantauan tugas pekerjaan ya, dengan konsep yang biasanya dipakai adalah POAC ya, planning, organizing, actualizing, dan controlling Hmm. ya. Jadi misalnya seorang manajer kan pasti kan dikasih target oleh perusahaan. Iya. Nah, dikasih target tersebut mereka harus membuat rencana bagaimana mencapai target tersebut Mm-mm. kan gitu ya. Mm-mm. Kemudian mengorganiskan maksudnya apa nih, sumber daya apa yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tersebut. Sumber daya ini bisa sarana prasarana termasuk sumber daya manusianya Mm. gitu kan. Diorganize artinya disesuaikan gitu ya, dan juga tentunya didelegasikan ke atau diberikan tugas-tugas itu kepada sumber daya manusia yang sesuai Mm. dengan kompetensi dan kemampuannya tentunya gitu ya. Baru setelah itu actualizing berarti apa, melaksanakan rencana tadi. Siapa yang melaksanakan? Ya para SDM ini Mm. gitu ya. Kalau misalnya sales sales manager ini kasih target oleh perusahaan. Nah, target ini oleh sales manager dibagi-bagi kan kepada para sales personnya kan, kepada tim salesnya Mm-mm. gitu ya. Termasuk memberikan sumber daya apa aja nih buat tim salesnya agar mereka bisa mencapai target tersebut. Misalnya Mm-mm. telepon, mungkin alat transportasi, skill dan segala macam ya. Mm-mm. Kemudian baru setelah itu para salesman ini harusnya menjalankan rencana-rencana yang sudah diberikan oleh si sales manager itu kepada dia gitu kan. Nah, selama menjalankan itu kan si sales manager harus memonitor Iya. ya kan, memonitor. Jadi masuk ke controlling di sini. Memonitor, mengkontrol, artinya mengkontrol itu apakah pelaksanaan, hasil dari pelaksanaan itu sudah mencapai sesuai dengan perencanaan, dan apakah kalau sudah sesuai dengan perencanaan sudah mencapai targetnya
Kalau belum, apa yang harus diperbaiki dari pekerjaannya si sales ini. Nah, itu adalah mengelola. Jadi fokusnya ke kontrol pekerjaannya si sales, para sales ini. Nah, kalau mendevelop itu fokus kepada pengembangan potensi dari si sales. Ya, mendevelop itu macam-macam. Ya, kalau tadi bicara tentang sales coaching, berarti develop dengan cara mengcoaching, mengcoaching para sales ini. Maka disebut sales coaching gitu ya. Ya, dari dengan sales coaching inilah dibuka potensinya nih gitu ya. Para sales manager ini harus punya kemampuan coaching agar bisa mengetahui pertama mungkin apa yang menghambat dia untuk mencapai target gitu ya, dan apa yang bisa diperbuat gitu ya. Dengan coaching ini potensi-potensi apa yang bisa dimanfaatkan lagi nih dari para sales ini agar targetnya tercapai, bagaimana menselaraskan antara mental blocknya atau belief-beliefnya ya, memperbaiki mental block atau menselaraskan belief-beliefnya terkait dengan pencapaian goal dan seterusnya. Jadi terkaitnya kepada, kalau develop ini terkait dengan potensi ya, dan membangun komitmen, kemudian menselaraskan beliefnya gitu. Jadi terkait fokus kepada si being dari si salesnya itu. Nah, itu yang namanya sales coaching gitu ya. Sebetulnya saling berkaitan gitu ya. Tapi kadang-kadang memanage aja tanpa dengan mendevelop nggak akan berhasil juga tuh. Jadi antara memanage dan mendevelop ini harus beriringan. Jadi memanage itu terkait dengan tugas-tugas dan pekerjaan, ya, mendevelop itu artinya terkait dengan fokus ke manusianya, ke para salesnya ini. Gitu. Jadi dua-duanya harus beriringan. Oke. Nah, kalau misalkan kita tahu nih ada hambatan-hambatan dari para salesnya nih coach. Ya. Nah itu kan kalau tadi kayak planning, organizing, ya, terus actualizing, sama controlling. Nah, ketika controlling ini apakah itu sudah termasuk evaluasi coach? Ya, evaluasi dari pekerjaan dan hasil-hasilnya. Tapi nggak selalu mengevaluasi tentang potensi-potensinya dia gitu loh. Ya, yang mana itu biasanya masuk ke coachingnya gitu. Biasanya dari pengalaman Coach Adit nih kan biasanya pernah nge-coaching para business owner atau para pebisnis lah Coach ya. Soalnya pribadi orang lah gitu. Nah, sebenarnya biasanya tuh mindset seperti apa yang para sales yang biasanya menghambat seorang sales, dan bagaimana sih coaching itu bisa mengubah mindset seorang sales itu? Oke. Ya. Wah, mindset para sales itu banyak ya. Tapi yang biasanya bisa menghambat atau yang seringnya ya, mindset yang menghambat mereka untuk mencapai targetnya, menghambat kinerjanya sebagai seorang salesperson gitu. Tapi yang biasanya mindset yang menghambat mereka sebagai seorang salesperson itu ada beberapa hal. Yang mana sebetulnya ini juga akan kita ajarkan di modul kedua dari pelatihan, yang mana ini sebetulnya adalah hal-hal yang akan kita ajarkan di modul kedua dari Strategic Business Coaching Certification SBCC, yaitu tentang sales coaching gitu ya, yang nanti diajarkannya sebenarnya oleh Coach Arif ya, sebagai yang punya banyak pengalaman tentang dunia sales gitu ya. Nah, ada paling nggak ada 4 mindset yang biasanya jadi penghambat gitu ya. Nah, yang pertama ada tentang goal pribadi, yang kedua tentang permission dan decision, atau decision permission sama aja gitu, bolak-balik. Yang ketiga terkait dengan belief dia terkait dengan produknya, belief dia terkait dengan perusahaannya. Yang keempat tentang persepsi dia tentang customernya. Nah, gitu ya. Yang goal pribadi ini gimana? Ya biasanya sih seorang sales mungkin dia goal pribadi aja nggak jelas. Dia punya tujuan nggak sih dalam hidupnya? Dia punya goal apa nih, gitu ya? Yang impian, cita-cita dia ke depannya, gitu ya? Yang bisa mensupport dia untuk sukses sebagai seorang sales, gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kamu mengejar target, ya karena disuruh perusahaan. Nah itu berarti nggak punya tujuan ya? Nggak punya tujuan pribadi, dia hanya mengacu kepada tujuan eksternal, yaitu perusahaan. Gitu ya, yang mana ya oke aja sih, tapi kurang komitmennya, kurang kuat motivasinya gitu ya. Dan biasanya nggak begitu penting buat dia juga kan. Berarti kan seolah dia kayak, kok gue kayak disuruh ngejar goal orang lain ya kan gitu. Padahal kan harusnya goalnya dia. Nah, jadi dia harus di coaching nih, dengan sales coaching itu berguna untuk apa? Pertama, menemukan dulu goal pribadinya apa.
goal yang penting dalam hidupnya ya, bukan goal perusahaan, bukan goal orang lain. Ya. Dan setelah dapat, bagaimana goal pribadi ini bisa dikonekkan dengan pencapaian target salesnya, gitu. Karena kalau dia clear nih, kalau target sales saya tercapai, goal pribadi saya nanti akan tercapai juga, pasti akan semangat, gitu kan. Misalnya goalnya beli rumah, gitu kan, harganya misalnya 1,5 M misalnya, gitu ya, dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, ya. Kemudian dikaitkan dong dengan penjualannya dia. Kalau dia berhasil menjual sekian miliar produk misalnya gitu ya, dia dapat komisi berapa, yang itu apakah bisa digunakan untuk memenuhi goal dia pribadinya untuk beli rumah kan gitu. Jadi harus coaching itu bisa mengkonekkan itu gitu ya. Oke, dari tujuan pribadinya dia ke pencapaian targetnya dia. Betul gitu. Oke. Jadi bukan target perusahaan gitu ya. Bahkan kalau misalnya dengan mengkonekkan dengan goal pribadi, bisa-bisa dia mengejar penjualan melebihi target. Karena dengan melebihi target akan lebih mudah atau lebih cepat untuk mencapai goal pribadinya gitu. Jadi dia nggak ngelihat lagi apakah goal perusahaan sudah tercapai atau belum. Kalau cuma disuruh perusahaan, biasanya kalau goalnya sudah mendekati target perusahaan atau sudah mencapai, dia akhirnya berhenti gitu kan. Leyeh-leyeh, udah tercapai ini gitu kan. Iya. Ya kan. Karena hanya untuk nggak akan diomelin aja juga kan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia fokusnya ke goal pribadi, ya walaupun target perusahaan tercapai, dia akan terus kejar, bisa jadi kan seperti itu gitu ya. Karena bisa lebih nih gitu kan, karena dia fokusnya ke goal pribadinya itu. Nah, kalau tentang permission and decision ya, jadi dia apakah sudah mengizinkan dirinya untuk menjadi seorang sales. Jadi ini tentang penerimaan diri. Ya, karena mungkin dia selama ini belum menerima bahwa dia tuh jadi seorang sales gitu ya. Ya kan sales itu bukan gue banget gitu ya. Saya kan maksudnya saya kerja sekolah tinggi-tinggi jadi sales gitu kan. Nah itu kan banyak orang pikir begitu. Ya kan, wah nanti saya akan dikira orang mata duitan lah, apalah gitu ya. Nah, kadang suka dipandang sebelah mata kan ya, bahkan dipandang sebelah mata gitu kan, udah sekolah tinggi-tinggi jadi sales gitu, sama aja dong. Padahal harusnya menjadi sales itu suatu kebanggaan ya. Karena sales itu adalah salah satunya profesi di perusahaan yang gajinya bisa tak terbatas penghasilannya. Betul. Gitu. Ya, jadi dia harus bisa menerima diri sebagai seorang sales. Dengan coaching akan ditanya dulu, apakah kamu sudah mengizinkan diri kamu untuk menjadi seorang sales? Gitu ya. Nah, kalau sudah mengizinkan, tanya lagi, apakah kamu sudah memutuskan untuk menjadi seorang sales? Nah, memutuskan ini berkaitan dengan komitmen, gitu ya. Nah, antara mengizinkan dan memutuskan, antara dia menerima diri dia dan memutuskan untuk menjadi seorang sales itu saling berkaitan, ya. Karena dengan begitu dia akan bekerja sepenuh hati, ya kan? Dia sudah menerima dirinya sebagai seorang sales, tidak ada lagi pertentangan batin dalam dirinya, gitu kan? Tentunya dengan begitu tidak ada lagi yang menghambat dia untuk mengejar goalnya dong. Iya betul. Kalau dia sudah menerima dirinya gitu kan, jadi seorang sales. Ya, jadi dengan coaching akan di-challenge dulu apakah dia sudah memutuskan dan mengizinkan dirinya, gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya ada yang belum, nah perlu nih dengan coaching menselaraskan lagi hal yang nggak sinkron ini, bagian dirinya atau parts-nya atau value-value-nya yang saling conflicting dalam dirinya. Biasanya karena masalah itu sih, ada value atau identity dalam dirinya yang conflicting satu sama lain, yang membuat dia belum memutuskan dan mengizinkan dirinya untuk menjadi seorang sales. Itu baru 2 ya. Yang ketiga, wah ini panjang lagi nih ya. Yang ketiga, kenapa mindset apa lagi nih yang bisa menghambat dia sebagai seorang sales? Yaitu tentang belief dia terhadap produknya dan belief dia terhadap perusahaannya. Ya, dia disuruh ngejual produk itu tersebut. Kalau dalam coaching ditanya nih, kalau kamu punya uang atau uang itu nggak masalah, kamu akan beli nggak produk itu? Kalau ditanya, enggak sih, saya nggak akan beli. Berarti dia nggak punya belief yang kuat terhadap produknya dong. Apa yang membuat dia nggak beli? Pasti kan dia ada sesuatu yang nggak dia percaya terkait dengan produknya kan? Iya. Padahal dia punya uang gitu loh untuk itu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya, Aul, kalau kamu punya uang, apakah kamu akan mau bayar 30 juta untuk belajar training NLP practitioner dengan Coach Arif gitu kan? Kalau jawabannya
Kayaknya enggak deh. Berarti loh kamu aja sebagai salesnya gitu kan, gimana kalau kamu nggak mau beli produknya kan gitu. Gimana orang lain mau percaya gitu dengan produk Anda kalau Anda sendiri tidak percaya dengan produknya. Betul. Gitu kan. Iya. Gitu. Bahkan saya pernah punya cerita nih, ya kan, ada produk pasta gigi yang aman untuk kalau ketelan dimakan. Ada tuh. Dia si salesnya saking percayanya dia mendemonstrasikan menelan itu di depan customernya. Pasta gigi itu. Ya dia sangat percaya gitu loh. Kalau enggak geli-geli gitu kan. Nah gimana dia bisa meyakinkan customernya kalau dia sendiri nggak yakin bahwa pasta gigi ini bisa ditelan gitu kan. Oh iya benar, iya. Harus buktikan gitu. Berarti harus buktikan dari si salesnya dulu baru ke customer. Kalau tadi dengan produk ya, apakah juga si sales ini percaya dengan perusahaannya? Maksudnya perusahaannya ini perusahaan dia di mana dia bekerja, di perusahaan yang memproduksi produknya ya. Ya, dari sisi integritasnya, etikanya mungkin, dari sisi kesuksesannya, dari sisi brandnya, macam-macam. Ya, apakah dia percaya dengan semua itu? Ya, dengan coaching tentu balik lagi menselaraskan antara belief yang nggak sesuai ini gitu ya. Gitu. Yang terakhir ya terkait persepsi dengan customer. Ya, customer jangan-jangan dia punya customer nggak bakal beli deh. Customer saya kan orangnya pelit-pelit gitu. Customer nggak bakal butuh produk kayak gini, gitu kan. Nah, kalau dia punya belief persepsi yang salah dengan customernya, ya perlu di coaching juga, gitu ya. Mungkin sebetulnya kan belief itu kan generalisasi. Mungkin kita cek dia perlu menyadari bahwa belief itu adalah generalisasi, gitu ya. Menggeneralisasikan semua customer yang negatif kayak gitu misalnya. Setelah itu perlu ditelaah lagi agar dia bisa melihat fakta-faktanya gitu kan, sebetulnya seperti apa. Kalau dia sudah menyadari itu baru di reframe kan, bahwa ternyata enggak kok, customer bukannya pelit tapi karena mereka sangat concern terhadap manfaatnya buat diri mereka. Kalau nggak bermanfaat ngapain beli, bukan karena mereka pelit gitu, tapi karena dia lihat dari manfaat kan, itu mereframe pikirannya. Jadi dia sebagai seorang sales harus bisa menunjukkan manfaat produk ini gitu ya. Misal gitu caranya. Ya dengan sales coaching itu semua akan dipelajari kok ya oleh sales, akan diajarkan oleh Coach Arif di modul kedua SBCC Sales Coaching. Kalau ada yang mau ikut kelasnya nih Coach, gimana sih caranya Coach? Ya kalau mau ikut kelasnya silahkan ya telepon Mbak Aul ini ada nomornya di bawah. Ya. Belajar coaching itu bertahap. Dari modul 1 dulu harus belajar dasar-dasar coaching, kemudian masuk ke bagaimana sales coaching, nanti modul ketiganya bagaimana melakukan bisnis coaching, dan kemudian nanti kita padukan semua menjadi suatu proses coaching yang utuh ya. Karena coaching itu belajarnya itu nggak bisa instan gitu ya, perlu tahapan-tahapan yang benar sehingga Anda bisa menguasai coaching dengan benar juga sesuai dengan kode etik dan kompetensi ICF. Mantap. Buat teman-teman yang mau langsung join apa sih kelas strategic business coaching certification ini, langsung aja hubungin nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.